kan sudah kita sosialisasikan sebetulnya bahwa pemain asing memang sudah clear, sudah putus, boleh rekrut 8 dan 6 di lapangan. Karena ini kan sebenarnya udah pernah dijelaskan juga ya sebetulnya kan kalau sudah rilisnya. Makanya ada beberapa regulasi yang mengiringi. Contoh misalnya ketika memang jumlahnya 8 boleh di DSP semua, kan ada peningkatan juga jumlah pemain cadangan. Jadi otomatis secara slot asing sebetulnya hampir sama dengan musim yang lalu. Ya, benar. Jadi pemain lokal kalau diambil 2 pun karena ada 2 cadangan asing sebenarnya karena nambah jadi 12, ya mudah-mudahan itu tetap kondisi yang kompetitif sama. Jadi kalau mau seperti apa tanggapannya ya memang ini kan yang hasil kajian kita kan pernah kita jelaskan bahwa di Asia saja saat ini sudah begitu revamp radikal, semua pemain asing boleh dimainkan. Mereka hanya memasukkan klausul kaitan list A, list B. List A-nya untuk yang 25 pemain tadi bebas dan 10 lagi sisanya kan yang 1 Januari 2003. Itu yang di kompetisi Asia. Nah, kita pun juga mengimbangi itu, diantaranya pemain yang kelahiran 1 Januari 2003 juga wajib didaftarkan di skuad pendaftaran minimal 5. Itu jadi salah satu beberapa poin yang dari pilihan yang ada hasil kajian kita, ya itulah yang kita implementasikan gitu. Kalau tanggapan dari PNSI yang terkait Liga 1 harus ada seputar tanda, PNSI kan pengen kalau dari LIB sendiri melihat masukan seperti itu gimana Pak buat musim ini? Saya sih meng-highlight tadi penjelasan sangat clear dari Pak Ketua Umum PSSI ya, bahwa kita sebagai pelaksana tugas nih saat ini karena perlu dilihat secara komprehensif bangunan struktur utamanya bahwa kita masih masa transformasi dan itu ada waktunya kan 2 tahun dan beberapa poin diantaranya kan sudah sambil berjalan kaitan dengan dari sisi SDM misalnya. Setelah itu kan mulai kita kemitraan kita dengan kepolisian juga lebih baik. Kita bahkan bersama-sama kolaborasi PSSI, kepolisian melakukan workshop kaitan dengan safety and security termasuk licensing certified security officer. Kaitan infrastruktur sama juga kan saat ini proses sebetulnya kita menunggu selesai 22 stadion. Nah, satu poin tadi ini sekali lagi dari Pak Ketua Umum menyampaikan memang kita belum lifting untuk ini. Jadi sebetulnya memang kita harus bersabar seperti kata Pak Ferry tadi, karena sekali lagi bangunan transformasi ini harus menyeluruh. Tapi memang ada periode waktunya dan step by step lah. Mudah-mudahan atas kesabaran kita, tapi harus didukung dengan tentu sama-sama kita memperbaiki tadi dari semua unsur. Ya. Kalau misalnya mungkin Kang Asep sampai setengah musim pertama lancar-lancar aja, ada nggak sih kemungkinan di leg kedua? Saya tidak dalam posisi untuk berspekulasi, berasumsi, tetapi sekali lagi kita sedang melaksanakan tugas nih, itu digaris bawahi bahwa ini harus penuhi dulu tuh. Nah, jadi tanpa berspekulasi asumsi kita fokus dulu dalam proses transformasi ini. Banyak hal lah tadi dari sisi klubnya, dari sisi kompetisinya, termasuk kepastian jadwal dan lain-lain. Kalau Persija kabarnya kan pakai Digis nih, berarti verifikasi stadionnya seperti apa? Kalau misalnya nggak lolos tuh, kalau sekarang gimana? Ya perlu digarisbawahi bahwa LIB dalam posisi melakukan inspeksi sebetulnya kaitan dengan teknis operasional pertandingan. Dalam beberapa hal kaitan dengan misalnya verifikasi itu kan ada di infrastruktur dan safety security. Dan dari yang sudah didaftarkan kalau kita lihat kan juga Piala Dunia U17 juga sudah digelar di beberapa stadion yang tentu sudah ada beberapa perbaikan. Ya kita lihat sih sebetulnya karena mereka sudah mendaftarkan, jadwalnya sudah, kita tinggal melakukan inspeksi secara khusus. Kita sudah menjalani sebetulnya 3 hari terakhir ini. Tidak hanya di JIS, semua stadion. Karena apa? Kaitannya dengan operasional pertandingan, termasuk juga VAR, karena kan kita akan masukkan semua. Jadi memang lebih ke sana. Terus peluang Persija untuk berkandang di JIS masih cukup besar ya, karena kan pernah dipakai di Piala Dunia kemarin. Ya. Kang Asep, saya tertarik ke 8 pemain asing lagi. Sebenarnya di musim ini pemain asingnya itu ada strata standarnya atau enggak sih? Ini kan kalau bicara 8 pemain asing sebenarnya kan untuk penaikan kredibilitas liga sendiri. Sebenarnya itu ada standarnya atau gimana? Iya, kan gini, mungkin juga proses yang perlu teman-teman tahu ya. Setiap pemain asing baru itu harus diverifikasi dulu oleh PSSI. Jadi ada ketentuannya, stratanya, misalkan di wilayah ASEAN atau berapa, Eropa berapa dan lain-lain. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk bisa didaftarkan di sistem siap PSSI adalah setelah menjalani verifikasi tadi. Jadi kita akan rilis sebetulnya bersama dengan regulasi. Kita melampirkan sebetulnya karena yang membuat bukan kita tadi. Itu ada batasannya.
Di musim ini berarti ada batasannya masih sama yang lalu atau gimana? Ada beberapa perubahan sedikit saja kaitan dengan standar tadi. Nanti pada waktunya kita akan rilis sekalian dengan regulasi yang fixnya. Oke. Berarti nggak biasa. Kalau klub sih sudah tahu karena sudah ada edaran dari PSSI. Kita juga diberikan tembusan. Asep, untuk 10 klub yang belum lolos verifikasi itu sejauh ini sih gimana sih update terakhirnya, apakah sudah ada yang melengkapi atau gimana? Ya, kita sudah buka ya per minggu lalu, kita juga sudah ada workshop kaitannya dengan 10 klub yang harus melengkapi. Tentu varian ya, berbeda-beda ya, ada yang kan melengkapi sisa sedikit kayak misalnya Persita dan juga PSM hanya soal finance misalnya. Lalu ada juga yang masih banyak. Nah, proses ini terus berjalan karena kemarin kita sudah ada pelatihan. Karena gini, perlu digarisbawahi bahwa proses Liga 1 Final Assessment ini sebetulnya adalah tidak menggantikan secara legalnya ya, menggantikan siklus yang klub racing 2023-24 karena itu sudah selesai. Tetapi dalam konteks bahwa kita akan menerapkan ini secara continuous sustainable. Nah, untuk sebelum musim ini yang 10 tadi menjalani poin-poin yang belum dilengkapi pada kemarin dengan sistem yang kita buat. Nah, dalam perjalanan itu juga termasuk mengenalkan sebetulnya buat terutama 3 klub yang baru promosi untuk bisa menata, karena kita juga fokusnya tidak hanya submission tapi juga kita fokus bagaimana ada asistensi, ada peningkatan quality, karena harapannya tahun depan ketika siklus yang 2024-25 betul-betul kita tidak hanya sekedar complacent tapi juga dengan mempertimbangkan kualitinya sehingga betul-betul profesional, dan itu menjadi tantangan besar kita yang sudah kita coba programkan sehingga sama-sama LIB-nya, Liga Indonesianya, klubnya sama-sama dalam standar yang ada. Kang Asep, punishment itu dimulai berlakukan di Liga 1 musim ini atau musim depan sih? Ya, sebetulnya kan tadi ada beberapa punishment. Satu yang paling mudah kan kontribusi seperti yang terjadi kemarin. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita akan lihat dulu, karena gini, kita harus submit dulu siklusnya untuk yang 2024-25 apakah dari November sampai ke April atau Mei. Kalau memang selesai misalkan di April, klub yang tidak mengikuti dan itu bisa saja ada pemotongan poin di musim tersebut gitu. Jadi bisa, itu yang memang kita sebetulnya sesuatu yang no excuse lagi harusnya ke depannya, bahwa kita sama-sama ingin naik value-nya, tentu ya tools-nya yang paling mungkin sekarang lewat club licensing itu. Kang, itu berarti standarnya standar nasional atau yang AFC? Untuk jadi gini, club licensing cycle ini AFC mempunyai guidance bahwa kita sebagai club licensing administration bisa menetapkan satu untuk di ACL Elite itu tersendiri. Nah, ACL 2 dan Challenge juga berbeda. Nah, yang nasional itu juga memang ada lagi, tapi memang prosesnya bersamaan. Ini saya cari bahasa yang sederhana bahwa dalam proses submission nanti ada satu sistem yang namanya CLAS, Club Licensing Administration System, yang dibuat oleh AFC. Mau itu yang AFC, mau itu yang nasional, itu submissionnya sama. Karena memang kita melakukan ini di bawah pengawasan supervisi AFC sehingga tidak ada tuh yang namanya main-main atau asal misalkan approve dan lain-lain. Nanti berjalan sama, hanya mungkin nanti ujungnya dia kan kayak kemarin contoh yang lolos di ACL itu kan yang Liga 1 mayoritas, tapi juga ya untuk yang nasional sebenarnya cukup yang Liga 1-nya. Jadi dua itu berjalan paralel. Kang Asep, maaf